ridha Allah itu dari mana? Karena ridha Allah Ta'ala yang berfirman radhiyallahu anhum, kami ridho kepada mereka. Raditu bihi, aku ridho kepadanya. Jadi bukan kita, saya ridho, saya ikhlas, bukan kita, tapi milik ridho adalah Allah, ikhlas milik Allah. Hakikatnya manusia enggak milik apa-apa. Maka disifatkan kita dengan sifat-sifat, jangan menyamai sifat Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat ketuhanan. Kalau manusia menyamai sifat ketuhanan, itu menjadi sombong, menjadi ria, menjadi merasa baik, rasa dirinya lebih baik, lebih dari yang lain-lain. Ini sifat menyamai sifat Tuhan. Nah, ini namanya sifat rububiyah, sifat api, sifat setan. Nah, sifat membangkang, nah itu sifat ketuhanan. Yang bangkang, kalau orang bangkang itu bukan sifat manusia lagi, karena membangkang. Nah, yaitu diketahui apa sifat-sifat yang menggugurkan amal kita, yang menggugurkan semua ibadah kita, sehingga makin jauh dari Tuhan kita. Maka tanamkan rasa tawadhu, rasa bersalah. Nah, kalau rasa bersalah, rasa zalim, rasa rendah hati, niscaya Allah akan menuntun jalannya untuk menemuinya. Tapi kalau sifat itu tidak dimilikinya, maka makin jauh dari Tuhan dan Rasul-Nya. Na'udzubillahi min dzalik. Keinginan yang sangat rendah itu yang selalu menuruti hawa nafsu, nggak bersyukur. Kalau orang sabar itu harus ada pendampingnya, namanya syukur. Sebab sabar dan syukur seperti itu sifat khauf dan roja. Badan itu utuh, sempurna anggota badan kita, ya. Karena itu perumpamaannya. Sebelah itu sabar, sebelahnya syukur. Jadi kalau cuma syukur saja berarti mati sebelah. Jadi matanya cuma satu, kakinya satu, tangannya satu, telinganya satu, matanya satu, bibirnya separuh. Cantik apa cantik? Nah, kalau orang cuma sebelah, nah itu setengah-setengah. Begitu pula cinta sama Allah, jangan setengah-setengah, itu orang mati separuh. Cinta sama Rasulullah itu setengah-setengah, mati separuh. Kalau ilmu tauhid mengatakan dia sudah separuhnya golongan ingkar, tidak bersabar. Orang yang kufur atas nikmat, maka separuhnya karena tidak syukur, inna adzab lasyadid, dapat siksa Allah. Nah, ada orang ngaji dapat azab dari Allah karena nggak syukur tadi, cuman sabar. Saya ngaji kan sabar, syukur nggak ada. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dapat adab separuhnya. Nah, jadi kalau kita tidak menghimpun sabar dan syukur, berarti hilang separuh badan kita. Nah, jadi kalau kita menuntut jangan setengah-setengah atau separuh-separuh, ya. Kalau kita kawin separuh-separuh enak nggak? Enak apa enggak? Kalau kita makan separuh enak nggak? Kalau kita senang separuh enak nggak? Pokoknya yang sepenggal-sepenggal itu nggak enak, betul? Ya kan? Kalau suami istri sudah nyaman, cerai, enak apa enggak? Tinggal sepenggal. Nah, itu azab. Azab Allah akan dihilangkan separuhnya. Nah, itu karena mungkin sabar tapi nggak syukur, mungkin syukur tapi nggak sabar. Jadi sabar dan syukur sempurnanya iman, sabar dan syukur.
Maka yang demikian itu peranan akalnya, sehingga manusia bisa mengetahui asal kejadiannya. Kalau manusia tidak mengetahui asal kejadiannya, maka sangat sulit ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Karena hakikat yang mengenal Allah adalah Nabi Muhammad. Nah, kalau kita tidak bersama, tidak cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak melalui Nabi Muhammad, jangan pernah berjumpa dengan Allah atau mengenal Allah. Karena terhalang dirinya yang tidak dapat melampaui dari segalanya kecuali melalui referensi Nabi Muhammad. Nah, sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka disitulah keuntungan orang-orang yang diangkat oleh Nabi Muhammad untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhannya. Maka perbanyakilah membaca sholawat. Nah, kalau orang membaca sholawat, itu pasti lama-lama akan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau orang banyak pergi ke Mekah, ke Madinah, ya, dia datang tujuan pertama ingin berziarah kepada Nabi Muhammad. Tapi beliau begitu melihat gedungnya, lupa sama kuburnya Nabi Muhammad. Kena kristal, kena hawa dingin, mewah, megah, lapisan emas, bahkan sudah dia kebingungan melihat keindahannya itu. Karena memang dia tidak pernah melihat keindahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau pertama orang itu ziarah, pertama timbulnya bangunan yang megah, timbulnya Madinah karena ada Nabi Muhammad. Jadi disitulah orang yang beruntung, walaupun runtuh bagaimanapun gedung di Madinah, tetapi dia bukan mencari runtuhan gedung itu, tetapi mencari di mana makam Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang sudah dihapus sifat binatang ternak, binatang liar, anjing yang ada di dalam hatinya. Selalu menginginkan sesuatu rakus apa yang dilihatnya, tapi tidak pernah rakus kepada Nabi Muhammad. Inilah yang disebut penguasaan di dalam diri manusia dalam bagian kategori 4, sifat rububiyah, menyamai sifat Tuhannya. Sifat manusia, hawa nafsunya, kemudian sifat setan, kemudian sifat binatang ternak dan binatang liar, itu musuhnya. Kemudian difirmankan Allah Ta'ala, wal majahiduna fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim fadlallah lil mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajatan. Quran surat An-Nisa ayat 95. Artinya, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan dirinya, Allah melebihkan tingkatan orang-orang yang berjuang dengan harta dan dirinya dari orang-orang yang cuma tinggal duduk. Jadi di sini Allah meninggikan derajat seseorang itu yang pertama berjuang di jalan Allah. Nah, kalau dengan hartanya nggak mampu, maka dengan dirinya, dengan tubuhnya, ya, maka Allah melebihkan tingkatan derajatnya. Kalau orang yang cuman sibuk kerja, mikirin anak, istri, ngaji, duduk, nggak berjuang,
ini rendah sekali. Jadi martabatnya rendah sekali. Jadi khususnya orang awam saja. Nah, begitu. Jadi ada orang yang kerja, dikatakan oleh seorang alim, kenapa kamu kerja? Kenapa kamu buka toko? Nah, maka alasannya, aku membuka toko, aku mau bekerja, aku menghidupi orang-orang yang ahli hadis. Jadi supaya orang ahli hadis jangan terganggu pikirannya mikir uang. Jadi orang yang punya uang berpikir bagaimana orang yang mengajar itu jangan sampai mikir uang. Aku dapat ilmunya, sedangkan aku dapat pahalanya dari usahaku. Karena aku tidak bisa mengajar seperti beliau. Nah ini, paham? Ya. Jadi ada orang yang bekerja setengah mati, kayak dia rakus pada dunia. Tapi dia mengatakan, untuk apa kamu kerja? Aku kerja untuk memberikan hasilnya kepada orang ahli hadis, ahli mengajar, agar beliau jangan terganggu oleh manusia untuk mikir uang lagi, cukup mikir beragama, sehingga kami dapat berkahnya. Nah, tapi sekarang guru enggak, guru suruh mikirin cari uang, ngajar, jadi campur, karena belum ada yang demikian itu. Maka orang yang berjuang itu kalau nggak mampu dengan hartanya, pikirannya, badannya, dirinya muncul terus menerus. Nah, ya, agar mendapatkan keberkahannya. Satu contoh disebutkan, kalau ia menghilangkan bentengnya dan menyia-nyiakan kaumnya, niscaya celakalah, tercelalah akibatnya. Maka ia akan dituntut balas dan perbuatan tersebut di sisi Allah Ta'ala. Kemudian dikatakan pada hari kiamat, hai pemimpin yang jahat, engkau makan daging dan minum susu, engkau tidak mengembalikan benda yang hilang dan tidak menampakkan kembali yang pecah, pada hari ini engkau dituntut balas. Nah, di sini lemah, isnad dhaif, riwayat dari Al-Baihaqi dan dari Jabir radhiyallahu anhu. Maka yang dimaksud berjuang yang ditujukan oleh sabda Nabi Muhammad SAW, raja'na minal jihadi al-asghar ila jihadil akbar, kita kembali dari jihad perjuangan kecil kepada perjuangan yang besar. Artinya perjuangan yang besar itu melawan hawa nafsu syahwatnya, adalah seperti kudanya, dan marahnya adalah seperti anjingnya. Jadi kalau syahwat itu seperti kuda, kalau marah seperti anjing. Manakala pengendara kuda itu cerdik, kudanya jadi terlatih dan anjingnya terdidik. Nah, kalau kudanya nggak dididik, sepak gitu, nendang orangnya. Kalau anjingnya nggak dididik, jadi anjing gila. Sedangkan yang dididik saja, anjingnya masih banyak anjing gila. Nah, gitu. Tuannya digonggong. Kalau sudah mendapatkan pelajaran, dia memperoleh kemenangan. Dan manakala ia sendiri tidak pandai bekerja, diibaratkan kudanya liar melawan dan anjingnya menjadi binatang buas. Lalu kudanya tidak bangun
dan tidak mematuhi perintahnya, dan anjingnya tidak dilepaskan dengan mematuhi petunjuknya, maka jadilah dia dibinasakan. Nah, jadi manusia binasa imannya karena ada sifat anjing dan sifat kuda ya. Jadi imannya habis, nggak ada bekasnya. Lebih-lebih lagi daripada ia mencapai cita-citanya atau apa yang dicarinya, yang dimaksudnya, nggak pernah sampai. Jadi nggak pernah dimilikinya, karena sifat binatang yang mencari, bukan mencari keridhaan Allah. Jadi kalau orang dapat keridhaan Allah, pasti akan menuruti semuanya. Artinya semua taat ya, istri taat, anaknya taat, bahkan bosnya taat sama dia ya. Jadi kalau orang yang takwa itu, bosnya mau marah nggak jadi marah, takut. Kenapa? Karena yang dimarahi orang yang taat kepada Allah. Nah, tapi kalau itu anak buahnya maki-maki, sama memang kamu dengan bos kamu gitu, sama dolimnya ya, terima saja makian itu karena sama, karena kamu termasuk bukan golongan bersyukur, tapi ya, golongan sama-sama anjingnya berebut tulang. Kalau anjing berebut tulang itu, walaupun dia temannya tulang, anjingnya agak gede ya, tulang dia bentuk juga itu, dihantam bosnya, dihantam lagi anak buahnya, sama anjingnya, karena cuman pingin tulangnya. Begitu kira-kira. Jadi kalau orang yang takwa enggak ada. Tidak pandainya seorang yang mengendalikan sifat-sifat kuda seperti bodohnya manusia, kurang memiliki akal dan tidak memiliki kebijaksanaannya, dan tumpul bodoh terhadap pandangannya. Dan kalau dia mengendalikan kudanya dan melawan kuda sifat-sifatnya, itu diibaratkan berarti dia melawan keras sifat nafsu syahwatnya. Nah, lebih-lebih apa lagi? Nah, ya, yang membuat manusia menjadi was-was dan ragu-ragu, mau tidak mau yang dimakan haram. Nah, jadi tidak diperoleh kebaikan walaupun satu piring dia memakan harta riba. Nah, kalau sudah harta riba, itu pasti memiliki sifat binatang buas. Nah, jadi kata sahabat Abdullah bin Muhsin bin Thayyib, kalau orang makan riba enggak perlu dikasih nasihat karena tidak berguna. Nah, sembahyangnya ditolak, doanya ditolak, puasanya ditolak, wudunya ditolak, enggak ada yang suci, karena dia termasuk dalam kitab Futuhat Ilahiyah, dia adalah golongan murtad. Jadi pemakan riba itu golongan ingkar dan murtad kepada Allah Ta'ala. Maka kesempatannya dia harus banyak bertaubat. Kalau tidak bertaubat kepada Allah atas dosa-dosanya, maka dibiarkan dirinya, hembusan nafasnya pun dia itu hembusan neraka. Andai kata kumpul sama istrinya pun dia kumpul dengan batang api neraka. Gitu. Nafasnya membakar. Nah, coba bayangkan orang pemakan riba. Baju yang dipakai hangus. Nah, pakaiannya pakaian neraka. Maka hati-hatilah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau sudah tidak mendengar itu semuanya,
itu golongan orang yang ingkar dan murtad kepada Allah. Quran melarang, tetapi dia terus-menerus memakannya. Seluruh tubuhnya bermaksiat kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita kalau sudah terjadi kita pinjam berbunga ya, mudah-mudahan kita taubat kepada Allah dan berjanji lebih baik saya tidak makan mati kelaparan daripada saya makan riba. Begitu cita-cita, insya Allah selamat. Karena itu salah satu dari sifat dari binatang buas tadi ya. Kemudian tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang ketiga, dia adalah orang yang kufur atas nikmat Allah, nggak bersyukur. Jadi pemakan riba itu orang nggak bersyukur. Banyak sekali ancamannya dan banyak sekali siksa azabnya, bahkan dicerai-beraikan